Tidak ada contoh yang lebih buruk dalam permainan saat ini di mana sebuah tim tidak mampu bermain maksimal, dan itu membuat posisi Pochettino benar-benar tidak dapat dipertahankan, atau setidaknya jika pria asal Argentina tersebut dipecat. Itu menggambarkan betapa buruknya pemilik klub saat ini. Todd Boehly membuat diri mereka terlihat sangat konyol dengan memecat Thomas Tuchel, yang memenangkan Liga Champions untuk Chelsea, dan membayar sejumlah uang untuk menggantikannya dengan Graham Potter, hanya untuk kemudian meninggalkan proyek baru mereka setelah kurang dari 7 bulan. Penunjukan Frank Lampard untuk sementara waktu hanya memperkuat kecurigaan bahwa pemilik baru sama sekali tidak mengerti apa-apa. Tampaknya mereka tidak tahu kalau mereka sedang melakukan kesalahan, tetapi juga mengulangi kesalahan yang dilakukan orang lain. Tidak ada metode yang jelas untuk mengatasi kegilaan ini. Dalam konteks tersebut, tidak mengherankan jika penunjukan Pochettino dipuji sebagai langkah yang sangat masuk akal oleh Chelsea, yang mungkin bisa memulihkan keadaan di London Barat, mengabaikan fakta bahwa ia telah gagal di Paris Saint-Germain untuk mengatasi tekanan yang muncul saat mengelola skuad mahal di klub yang dioperasikan dengan buruk, dan yang ditekankan di awal adalah bahwa Pochettino memiliki potensi untuk melakukan keajaiban dengan sekelompok pemain muda yang menjanjikan, seperti yang dia lakukan dalam pekerjaannya sebelumnya di Liga Primer, di Tottenham. Sebaliknya, dia berjuang keras untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya semaksimal mungkin. Tentu saja, beberapa orang berusaha membela Pochettino dengan menunjukkan bahwa ia bekerja di lingkungan yang agak kacau, tapi ia tahu persis apa yang sedang dihadapinya. Ada juga pendapat bahwa dibutuhkan waktu untuk mengubah skuad yang berisi begitu banyak pemain baru, dan pemain muda, menjadi tim yang mampu bersaing di 4 besar, dan hal itu tidak diragukan lagi, memang benar. Tetapi, kesabaran membutuhkan bukti kemajuan, dan Pochettino tidak memberikannya. Chelsea asuhannya memiliki poin yang sama setelah 23 pertandingan seperti yang dilakukan Potter pada tahap yang sama musim lalu. Ini juga bukan hanya soal poin. Penampilan mereka sama buruknya dan bisa dibilang kualitasnya menurun sejak mereka sempat menunjukkan tanda-tanda peningkatan di bulan November tahun lalu, ketika The Blues bermain imbang dengan Arsenal dan Manchester City, dan mengalahkan Tottenham yang bermain dengan 9 pemain. Terbukti, fondasi kesuksesan belum tertancap dengan baik di Stamford Bridge. The Blues asuhan Pochettino sangat rapuh, baik secara mental maupun fisik, seperti yang diakui oleh sang manajer. Selain Cole Palmer, ada kekhawatiran yang tinggi mengenai para pemain muda yang selalu dituntut untuk mendekati potensi terbaik mereka, dan jelas bahwa beberapa anggota skuad tidak dapat mengatasi tekanan dalam mewakili salah satu klub paling menuntut di dunia sepak bola. Tetapi, sekali lagi, tugasnya adalah mengeluarkan yang terbaik dari skuad yang dimilikinya, dan dia gagal total dalam hal itu. Memang sulit untuk tidak berpikir bahwa beberapa manajer Liga Primer lainnya akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik di Stamford Bridge. Sebagai permulaan, bayangkan apa yang mungkin dicapai Ange Postecoglou dan Unai Emery di Tottenham dan Aston Villa, seandainya mereka diberi setengah dari jumlah yang dibelanjakan Pochettino musim panas lalu. Pochettino sangat beruntung karena para bosnya berada dalam situasi yang sulit. Jika tidak, mereka pasti sudah memecatnya sekarang. Bagaimanapun, penampilan di final Piala Liga bukanlah tujuan musim ini. Kembali ke Liga Champions dianggap sebagai hal yang minimal. Tapi, jika pemilik Chelsea memecat Pochettino, mereka tidak hanya harus mengeluarkan banyak uang sebagai kompensasi, tapi juga lebih banyak tuduhan bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan itu adalah hal terakhir yang mereka perlukan dalam situasi saat ini, yang tampaknya akan berubah menjadi racun. Memang benar, para penggemar Chelsea yang tidak puas tidak hanya memberikan komentar jujur mengenai tim mereka pada hari Minggu, atau menyanyikan nama mantan manajer kesayangan mereka Jose Mourinho, yang tersedia setelah dipecat AS Roma. Ada juga banyak nyanyian Roman Abramovich, yang menjadi bukti bagi pemilik klub saat ini bahwa meskipun para penggemar menghadapi situasi ini dengan humor yang mencela klub kesayangan mereka sendiri, mereka juga sangat menyadari bahwa Pochettino bukanlah masalah terbesar di Chelsea.